Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, Mas Adi, kalau analisa Anda kepentingan jangka pendek dan jangka panjang di balik uji materi batas usia minimal ini apa sih? Kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya substantif soal uji materi ambang batas umur pencapresan ini saya kira rasional. Karena 40 tahun itu tidak ada korelasinya dengan kapasitas dan kompetensi. Di Indonesia agak aneh menyebut syarat capres di bawah 40 tahun itu suatu hal yang dianggap haram di negara ini. Karena memang regenerasi kepemimpinan kita kan agak hancur. Ketua umum partai ya itu aja, mulai saya lahir sampai sekarang gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita tengoklah di negara-negara lain. Banyak pemimpin dan presiden-presiden, Perdana Menteri yang saya kira umurnya di bawah 40 tahun, yang saya kira juga pidatonya memukau, kebijakannya juga rasional. Itu tidak bisa dibantah. Nah justru yang kedua ini yang ramai, Sylvia. Ini jangka pendek memang. Dalam politik itu kan tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada yang kebetulan, everything by design. Sepakat dong sama Mas Iqbal ya? Wah, aku yakin, 100% setuju. Sama anak Uin ini. Bukan persoalan itu. Kenapa begitu? Biasanya kalau jelang pemilu pasti ada saja ulah dari politisi untuk menggugat. Satu, ambang batas parlemen sempat digugat. Karena partai politik yang menengah ke bawah itu terganggu. Mereka takut nggak lolos threshold. Kemudian pasti ada yang menggugat tentang ambang batas presiden yang 20%. Karena itu menyandera begitu banyak orang tidak bisa maju di Pilpres. Yang saat ini menggugat umur 40 tahun supaya 35 maju. Kenapa ini dikaitkan dengan politik jangka pendek? Sederhana. Yang dimention orang itu bukan Emil Dardak, bukan hanya Pak SP, tapi Gibran. Di antara 40.000 pembicaraan di netizen, di medsos, yang paling banyak disebut itu totally adalah Gibran. Ini dianggap sebagai karpet merah untuk Gibran maju di 2024. Persoalan Gibran itu mau maju, apakah disetujui oleh Jokowi itu lain hal. Ini godaan politik yang cukup luar biasa. Yang ingin saya katakan adalah, ketimbang orang berebut Jokowi itu melalui endorsement, melalui pengaruh politiknya, kenapa nggak nanya sekalian nih jadi pasangan? Kan itu jalan ceritanya. Siapa kekuasaan itu? Ya Grace kekuasaan, Projo kekuasaan, Gerindra dan Prabowo kekuasaan. Kenapa? Orang-orang ini akan diuntungkan kalau Gibran maju. Apalagi berpasangan dengan Prabowo. Kotel efek yang didapatkan dari pengaruh Jokowi akan luar biasa. Yang dianggap akan mungkin diyakini akan memenangkan Prabowo nanti di 2024. Jadi kan antara begitu banyak capres ini kan berebut bagaimana kotel efek dari Jokowi, pengaruh Jokowi, endorsement Jokowi. Kenapa sih nggak anaknya sekalian? Kan begitu yang kemudian menjadi ramai di perdebatan. PDIP dan PKS ini tumben-tumbenan agak akur. Biasanya ini bainas sama wal lubang sumur. Antara air dan minyak agak susah ditemukan. Kalau Bung Iqbal ini kenapa agak sedikit menolak soal judicial review? Karena memang mazhabnya dari dulu selain kritik ke Jokowi, yang kedua itu adalah memang anti politik dinasti. Anti politik dinasti. Kalau PDIP sederhana, PDIP merasa terganggu dengan ini. Apapun judulnya, PDIP sudah memutuskan Ganjar capres. Bukan ada cawapres namanya Gibran. Makanya kemudian statement dari Pak Sekjen disebut ada operasi kekuasaan. Ya kekuasaan ya ini. Kekuasaan, tapi kekuasaan mana yang paling diuntungkan? Gerindra kah? Pak Prabowo kah? Gerindra, Prabowo, PSI dan Projo yang saat ini cukup dekat dengan Prabowo. Saya langsung tanya ke perwakilan Gerindra. Ada Mas Habibur Rahman, Bang Habibur Rahman yang bergabung lewat Zoom. Bang Habib, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Bang Habib, Anda ini Gerindra diduga sebagai salah satu kekuasaan yang memang menghendaki uji materi ini khususnya demi Gibran supaya jadi cawapres Prabowo. Ya atau tidak, Bang Habib? Ya, jadi nggak ada habisnya dan silakan saja orang berasumsi dan menduga-duga. Tapi boleh nggak kalau pertanyaannya dibalik? Ada manuver kekuasaan yang ingin menggagalkan uji materi di MK terkait usia karena takut dengan orang tertentu atau partai tertentu. Ada ya, Bang? Sama-sama bicara soal kepentingan, sama-sama bicara soal kekuasaan. Gitu kan. Masalahnya yang paling penting bagi kita adalah Anda berasumsi boleh, kami berasumsi boleh, dia berasumsi boleh, tapi yang harus dipastikan adalah jangan sampai MK menjadi alat kekuasaan. Itu yang paling penting dan kita juga harusnya kita mengevaluasi diri dalam pandangan kita terhadap MK. Baru ya beberapa bulan yang lalu ada perkara besar diputus. Banyak orang berspekulasi, wah MK pasti jadi alat kekuasaan karena akan memutus dengan proporsional tertutup. Faktanya MK membuktikan bahwa MK adalah independen. Jadi apapun
asumsi apapun tuduhan dan apapun kepentingan orang-orang politik ini, karena yang orang politik itu bukan hanya orang Gerindra, Ya. bukan hanya Projo, ya orang kekuasaan juga bukan hanya Gerindra, bukan hanya Projo, bukan hanya PSI, tetapi partai-partai lain, kelompok-kelompok lain, dan semua orang politik tentu punya kepentingan. Nah, yang paling harus dijaga adalah jangan sampai MK ya terkooptasi dengan kekuasaan, dan itu memang mahal ya. Kita pertahankan MK seperti ini. Ya silahkan saja semua masing-masing ya kan berasumsi, ada orang yang juga masing-masing melakukan manuver, boleh-boleh saja silahkan ya. Oke. Ya, sepanjang hakimnya fair, Baik. hakimnya bisa dipercaya, kurang Bang lebih Habib. seperti itu. Oke, jadi monggo silakan semuanya juga berasumsi, punya premisnya masing-masing, dibalikin juga ya. Tadi ada yang mau Karena ini menggagalkan sama-sama juga uji politisi materi semua, Mbak. ini. Itu Tapi begini bukan Bang Habib orang-orang- dan rekan-rekan sekalian, saya ingin memperlihatkan, ini kami punya kutipan dari salah satu hakim konstitusi, Hakim Saldi Isra, kita munculkan ya. Jadi Hakim Saldi Isra ini mengatakan bahwa tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR itu seperti ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Kita lihat bersama supaya lebih jelas lagi. Setting politik, kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, bagian pentingnya, tolong dimunculkan rekan-rekan. Nah, ini dia ya. Di situ ada kata-kata, ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Berikutnya, Hakim Saldi Isra juga mengatakan bahwa sebetulnya DPR dan MPR itu kan sudah setuju ya. DPR mengatakan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Semuanya sudah setuju menyerahkan ini kepada MK. Kelihatannya pemerintah juga setuju. Jadi sederhana untuk mengubahnya dibawa ke DPR saja, diubah saja undang-undang itu. Jadi tidak perlu dengan tangan hakim konstitusi. Bang Rey, Anda setuju? Kalau dibilang, ya sudah kalau misalnya DPR dan pemerintah sudah bersepakat, tidak usah melalui MK, tapi ubah saja, revisi saja undang-undangnya. Iya, makanya menurut saya sih agak aneh juga judicial review ini gitu. Karena menurut saya ini bukan judicial review, ini justru meminta MK memperkuat putusan DPR untuk memberi batasan minimal usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Kan yang dituntut oleh PSI itu kan bukan membatalkan pasal yang mengatur tentang batasan minimal usia capres. Yang dituntut oleh PSI itu menurunkan dari 40 tahun ke mengembalikan ya ke undang-undang apalah sebelumnya. ya apalah kalau mau ditarik lagi ke undang-undang sebelumnya malah nggak ada tuh. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun. Iya, kalau Anda tarik ke pemilu tahun 55 nggak ada juga itu loh menurut saya. Lanjut Bang Rey. Jadi PSI minta jangan 40 dong 35. Pertanyaannya kenapa 35 bukan 25? Mengapa 25 bukan 20? Mengapa 20 bukan 17? Sesuai dengan ketentuan setiap orang yang punya hak pilih, ya berhak dipilih. Kan kira-kira gitu tuh. Artinya PSI menuntut supaya Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan DPR terkait dengan batasan usia minimal calon wakil presiden, calon presiden. Itu loh kira-kira itu yang dilakukan oleh PSI sebenarnya gitu. Nah, kenapa? Kalau PSI menuntut dari 40 ke 35, artinya itu pembicaraan di DPR. Mereka boleh bisa menentukan 30, 35, 40 gitu. Itu nanti yang disebut tadi oleh open legal policy. Ya, sebab mestinya yang dituntut oleh PSI itu berapapun ya, tidak boleh ada pembatasan bagi usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Setiap orang yang memiliki hak pilih saat yang bersamaan dia memiliki hak untuk dipilih. Itu yang bertentangan dengan konstitusi, mestinya begitu. Tapi kalau 40 apa bertentangan dengan konstitusi? Tidak. Karena mereka mengakui 35 juga boleh, kan kira-kira minimal gitu. Lah kalau bahas 35 tidak bertentangan dengan konstitusi, loh 40 apa yang buatnya bertentangan dengan konstitusi? Oke, baik. Nah, itu satu dulu, ya kan? Nah, yang kedua adalah Singkat, Bang Rey. Yang kedua adalah soal motif saya nggak mau bicara. Apalah motif orang terserah ya kan namanya juga mau. Tapi kalau motif seperti yang digambarkan oleh tadi itu, saya nggak kena juga. Kenapa nggak kena gitu? PSI meminta usia batas minimal itu 40 ke 35. Asumsi Gibran akan didorong.
Kan PSI dukungnya Ganjar Pranowo. Iya, Belum katanya, belum. Ini harus kita dengar langsung. Yang terbuka adalah Ganjar Pranowo. Kan nggak diakui, Jadi Pak. kan Itu dukungan yang nggak diakui. ya, nanti kita lihat dulu lah. Nggak klop nih. Gitu menurut saya. Oke. Nah justru dalam hal ini Prabowo menurut saya menarik keuntungan dari upaya yang dilakukan oleh PSI itu tadi. Pas banget nih Bang Rey kasih bridging untuk segmen berikutnya ini. Yang ketiga, saya tertarik tadi apa yang disebutkan Singkat oleh Bang Rey, kita harus headline ini. Bung apa namanya? Habib Rahman. Oh, saya malah bertanya, kenapa sih usia minimal calon presiden itu yang diatur, usia maksimalnya kok nggak diatur? Mestinya dibuat juga dong ketentuan. Seseorang yang telah berusia di atas 70 tahun tidak boleh dicalonkan sebagai calon. Oke, baik. Nanti kita juga ingin dengar tanggapan dari kita punya pakar hukum tata negara dan sekarang juga menjadi politikus Demokrat. Waktu itu juga Kang Denny ini menjadi salah satu orang yang pada saat uji materi tentang sistem pemilu proporsional terbuka mau diubah menjadi tertutup, ini sempat mewanti-wanti MK supaya jangan masuk angin dan sebagainya. Sekarang ada lagi uji materi ini, Kang Denny, bagaimana pendapat dari Anda? Kita harus jeda terlebih dahulu. Nantikan jawabannya sesaat lagi.